Di tengah serangan bertubi-tubi di wilayah Gaza, Palestina oleh Israel, publik kerap dikejutkan dengan sejumlah informasi yang bermuatan propaganda. Yang terbaru kemarin, Israel telah merilis sebuah video yang menyebutkan bahwa ada markas Hamas yang terletak di bawah Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Hal ini kerap dijadikan pembenaran mengapa selama ini area ini sering menjadi sasaran rudal-rudal Israel. Sebenarnya strategi apa yang saat ini tengah dimainkan oleh Israel? Saya Tiara Harahap. Anda menyaksikan fakta. Keji dan mengerikan. Rentetan serangan militer tentara Zionis Israel ke warga sipil Palestina terus dilakukan tanpa henti hingga saat ini. Suara rudal dan dentuman bom yang terus dikirim tiap menit oleh tentara Zionis Israel seakan hanya menunggu waktu dan giliran untuk menyasar warga Palestina yang berada di kota Gaza, Palestina. Deklarasi perang oleh Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, yang semula hanya mengincar pejuang Hamas Palestina. Namun kini serangan agresi militer Zionis Israel justru malah banyak membantai warga sipil di Gaza yang mayoritas anak-anak dan wanita. Berdasarkan data yang dihimpun dari Lembaga Kemanusiaan PBB, OCHA Palestina, dan Kementerian Kesehatan di Gaza, lebih dari 10.000 orang tewas dan terkubur reruntuhan bangunan yang luluh lantak akibat terkena serangan rudal dan bom dari militer Zionis Israel. Serangan militer Zionis Israel yang membabi buta dan menyasar ke bangunan publik seperti sekolah, rumah ibadah, dan juga rumah sakit. Jelas tindakan kejam dan sudah di luar batas kemanusiaan. حسبي الله ونعم الوكيل. يا الله. في حد عايش تحت؟ Dengan dalih mengincar tempat persembunyian pejuang Hamas Palestina, Zionis militer Israel justru melakukan propaganda dengan menuduh adanya terowongan bawah tanah di beberapa rumah sakit di Gaza dan menjadi tempat koordinasi pejuang Hamas Palestina. Namun, klaim sepihak militer Israel tersebut tak terbukti dan malah sebaliknya. Justru warga sipil banyak menjadi korban akibat serangan militer Zionis Israel. Salah satu rumah sakit di Gaza Utara yang juga menjadi incaran serangan militer Zionis Israel adalah Rumah Sakit Indonesia. Kamis malam 9 November 2023, sebanyak 11 rudal Zionis Israel menyasar di sekitar depan rumah sakit dan menyebabkan kepanikan para pekerja, pasien, dan ribuan pengungsi di rumah sakit tersebut. Militer Zionis Israel juga terus melakukan propaganda dan membangun opini sesat mengenai tuduhan adanya terowongan bawah tanah beberapa rumah sakit di Gaza yang digunakan sebagai pusat komando operasi bawah tanah pejuang Hamas, terutama di Rumah Sakit Indonesia. Today we will also release evidence that the Indonesian hospital is being used by Hamas to hide the underground command and control center. Propaganda ini kemudian dipatahkan oleh Farid Talib yang merupakan ketua tim pembangunan Rumah Sakit Indonesia Gaza Palestina dan menjelaskan kepada tim Fakta bagaimana awal konstruksinya hingga menjadi rumah sakit di Gaza Utara Palestina. Sini tidak ada apa yang dituduhkan. Saya tegur terowongan, macam-macam lah, bunker nggak ada. Kalau basement ada, ya. Buat menyimpan deposit kebutuhan rumah sakit kayak spraynya, lininnya, lalu obat-obatan. Dan itu siapapun bisa mengakses itu ya, bisa masuk ke situ ya, pakai mobil masuknya. Jadi bangunan ini sentuhan murni anak-anak Indonesia. Jadi tidak mungkin juga tuh kalau misalnya ada ruang-ruang lain tanpa sepengetahuan dari kita, dari Mercy nggak mungkin ya? Pasti kemungkinan kita akan tahu, dan itu kalau memang ada itu pasti dari awal udah kita larang, nggak boleh, nggak ada cerita itu. Pokoknya ini memang murni untuk kesehatan yang memang amanahnya juga untuk itu, bukan untuk yang lain-lain. Baik, Begitulah. Pak Farid, ini mungkin kita sambil melihat ya video dari jubir tentara Israel ataupun juga IDF. This is an Indonesian hospital. This picture
was taken in 2023. You can see the hospital structures in south of the roundabout of both sides of the road. The hospital is located in northern Gaza, between Jabalia and Bet Hanun. Nah ini dia bilang 3 lokasi kan? 3 lokasi. Iya 1, 2, ada 3 di sini nih. Jadi ini Indonesian Hospital, Hospital, ini, salah satu lagi yang di atas. Padahal tidak, hanya ini. Nih satu. Gitu. Ini. Cuman ini aja. Yes. Tunnel shaft ini tadi? Nah, ya kan dia bilang seolah-olah ada tunnel. Ya, ini, padahal ini areanya mana Pak? Ini kan rumah sakit Qatar. yang seberang Qatar ini yang untuk cuci darah ya Pak. Yang ini yang tadi disebutkan. Betul. Bukan untuk pembuangan limbah gitu ya, bukan tunnel. Nggak ada urusan. Nah, terus dia bilang ini kan 75 meter nih, jarak tempat peluncuran ke jarak rumah sakit kurang lebihnya. Ke sini 80. Nah, kalau ini padahal pemukiman ya Pak? Ini tanah kosong kali tanah ya. Kosong. Kalau lihat di sini. Nah, ini nih waktu lagi 2014, 2015 itu yang sampai 52 hari ya. Ini daerah yang selalu dibom oleh IDF gitu. Dan itu teman-teman kita nih manajer memang lagi kerja di sini. Dan kita berhenti. Jadi pada saat pembangunan Rumah Sakit Indonesia. Yes. Iya, perangnya betul. Iya, perang sporadis ya, serangan. Lebih serang. Kalau sekarang kan perang. Iya. Kalau itu tuh serangan. Serangan pada saat Rumah Sakit Indonesia betul. di Gaza ini sedang dibangun. Iya. Nah, ini ditunjukkan sama mereka. Ternyata kalau di zoom launch point sini ada semacam kayak lubang gitu. Dua lubang di sini, di area sini. Pak Farid familiarkah dengan lokasi ini mungkin? Atau bentuk-bentuk ini? Ya ini di dalam ya, ini bukan di pinggir jalan kan ya, agak mundur ya. Pasti kan mereka juga menyembunyikan, pasti kan tidak mau juga terpublish. Kira-kira mungkin nggak ya tapi ada semacam ini apa yang kemudian ini diklaim oleh mereka? Kalau kemungkinan ini sih bisa jadi benar kan, dia kan punya alat kecanggihan dan titik koordinat segala macam. Tapi kalau dia katakan kalau di sini dia akan mengebom ini sehingga mempengaruhi kondisi rumah sakit, kemarin aja udah dilakukan nih. Ya kan 11 roket berdekatan itu memang ada kerusakan plafonnya itu pada runtuh ya. Kalau dari gambar ini border itu di sebelah mana Pak? Border sini nih ke barat lagi terus kurang lebih dari sini nih 1,5 kilo lah. Jadi kalau misalnya kita lihat ke arah atas ini di belakangnya Rumah Sakit Indonesia ya. Ke arah barat ke arah utara lagi 1 kiloan 1,5 kilo. Dan itu hamparan lapangan. This picture here was taken in 2010 when the hospital was under construction. Take a look here at the area in red. Dia bilang kan 2010 sudah mulai ngebangun. Padahal belum. Kita baru tender. Tendernya 2011 awal. Gitu. Jadi ini waktu itu 2010 harusnya masih tanah kosong. Memang kosong. Tapi ini kosong kan, Pak? Ini kosong belum ada apa-apa. Gitu. Nah, Hamas Pos. Ya, saya nggak tahu kan ini dia bilang bekas Hamas Pos. Saya mana di ngerti. 2010. Iya, itu kan kita dikasih tanah aja, kita terima. Kan ini tanahnya tanah wakaf. Mereka yang punya. Gitu. Setelah selesai bangunan kita serahkan lagi. Yang penting udah dimanfaatkan untuk rumah sakit. Ini yang tadi sempat ada di slide-nya. Katanya kan ya? 2010 ya. Dia bilang bikin ada pengecoran dinding dan melengkung yang katanya unik ya. Saya kan nggak tahu. Itu kan bukan arealnya Rumah Sakit Indonesia, begitu juga yang seberangnya gitu. Kita hanya satu kok ini doang. Gitu. 1,6 hektar. Itu tempat itu. 100 meter dari 80. Lokasi yang harusnya yang pada saat itu mau dibangun rumah sakit, ada tunnel shaft juga di sini. Mereka curigai, mereka klaim di sini ada tunnel, jarak itu tunnel. Pak Farid pada saat itu sempat lihat? Enggak lah. Ngapain kita fokus di sini kok? Tapi informasinya untuk sekarang mungkin buat pekerja yang di sana ini juga nggak ada ya? Area-area semacam ada. Kita nggak pernah tahu itu. Area ke bawah. Ini yang sekarang ya berarti ya? Betul. Nah, kita ini kan pakai bikin basement including pondasi. Itu kita gali sampai 8 meter. Kita nggak ketemu yang aneh-aneh. Bener-bener normal semuanya. Tanah yang kita buka tuh isinya tanah pure. Kita mah gali, kita pakai retaining wall segala macam beton ya. Untuk kan kita kalau 8 meter dan bawah sama sekali nggak nemuin apa-apa. No, sepi, nggak ada apa-apa. Gitu. Itu memang desain kita ya untuk basement dan pondasi. Itu kan ada area 3 kan, dia bilang 3 area. Kan 1. Kita punya hanya 1. Gitu loh. The first area is the collection of cement materials here. You can see here arches.
These archers are very, very unique. It's a unique structure. It's only used for underground terror facilities for Hamas. These cement archers are not needed when building hospitals. They are used to build underground city of terror. Oh, mungkin dia lagi ceritain dulu ya. yang waktu lagi bikin dinding maupun yang melengkung-melengkung gitu. Itu kan di luar area. Cuman di sini masih ditulis The Indonesian Hospital 2010. Seolah-olah ini dibangunnya di atas tanah hospital. Kan seolah gitu kan? Iya tak? Nah kan namanya ini yang kita counter waktu lagi kemarin ya. Nah sekarang juga sekalian kita counter ini. Ini bukan di atas tanahnya Rumah Sakit Indonesia gitu loh. Biar mungkin dari pihak pendapat dia bilang kan unik bentuknya. Kenapa dia bisa sedetail ini? Ya mereka mencoba mengakomodir gambar-gambar yang ada, hasil penyelidikannya coba disampaikan. Kita kan wajib berhak counter dong. Kalau yang benar kita bilang benar. Sendiri untuk iya dong. Kita tidak pernah melihat bangunan itu sama sekali. Ya kita akui yang satu memang betul lokasinya, cuman kita murni untuk kita bangun rumah sakit, yang dua kita bukan area rumah sakit Indonesia. Cuman ini masih melekat terus nih. Iya, Indonesian Hospital 2010. Kesannya gitu. Padahal kan bukan. Ya, ini kan jadi ambigu ya. Gitu. Harus kita jelas. They are building underground infrastructures for Hamas. Enggak ada. Gitu, enggak ada cerita. Here you can see the entrance to an underground tunnel. Di entrance-nya. Ya. Itu jelas di luar area Rumah Sakit Indonesia. Di luar jauh. Nah tuh kan, ini di situ, di sini. Nama di sini nih tuh. Ini itu kan 1, 2, 3. Tuh tempat bikin itu kan, concrete factory used for the terror activity. Mana ini kan bukan area Indonesia, tapi di sini itu masih di Indonesian Hospital. Ini yang tadi disebut rumah sakit. Iya. Enggak, dia nggak bisa sebut Qatar di sini nih. Nggak ada. Tapi Qatar kan akhirnya sudah declare juga. Declare, mereka declare. Nah, mereka coba jelasin semua. Gitu. Kan 3 kan tuh, 1 sampai sini 3. Ininya tuh, tapi dia melekat nih. Jadi kan. I'm going to zoom in on the area here. Okay, across the street, only 75 meters, 80 meters to the hospital. Here, the IDF identified a launch pad, meaning they launch rockets from here. I want to repeat it. They launch rockets on Israel 75 meters from an hospital. Why? They know precisely that if Israel will airstrike a launch pad like that, the hospital would be damaged. Mungkin nggak 75 meter dari rumah sakit yang klaimnya mereka Hamas meluncurkan roket ke arah Israel dari titik itu? Katakanlah mungkin, kan kita nggak tahu. Katakanlah mungkin ya. Setelah itu kan dia bilang dia tidak akan mengebom ini, tempat titik ini karena akan berdampak terhadap rumah sakit. Ya. Dia kan bilang gitu kan. Ternyata karena jaraknya cukup dekat. Itu tadi belum nggak sampai 100 meter. Ini udah dibomin sama IDF nih dari tahun 2014 dibomin. Jadi sudah berkali-kali. Udah berkali-kali. Iya. Bahkan ya? Kita pernah rumah sakit belum jadi ya waktu itu. Tapi struktur arsitek udah jadi. Ya. Itu pernah kita ngumpulin pecahan bom. Itu banyak sekali gitu. Pecah di depan rumah sakit maupun ada sebagian dikit yang masuk lewat jendela gitu. Artinya dia memang sudah melakukan itu gitu. Untuk ini ya, untuk titik-titik ini nih. Titik-titik yang dicurigai oleh pihak IDF tempat pelontaran roketnya gitu. Dan itu udah sering dilakukan dan ini kemarin kan dilakukan lagi nih tanggal berapa ya? 9 ya. 9 November ya 2023. Mereka lakukan lagi gitu. Dan alhamdulillah rumah sakitnya ya semua memang stres ya, karena plafonnya pada copot dan segala macam. Rusak. Jadi memang kalau dilihat dari seluruh video yang kemudian dimiliki atau disebarluaskan oleh IDF Israel, banyak informasi yang salah begitu ya Pak?
Iyalah, Farid. artinya Apalagi letaknya juga betul. banyak lokasi-lokasi yang kemudian disebutkan itu adalah rumah sakit Indonesia di Gaza, tetapi nyatanya itu adalah lokasi bukan lain. yang kotak itu ya, itu yang paling banyak bener orang terkecoh gitu. Yang ternyata itu di lokasinya di rumah sakit Qatar. Qatar. Qatar sendiri juga Udah sudah declare. menginformasikan, mengamini bahwa itu memang di lokasi mereka. Dan itu diinformasikan itu adalah lubang pembuangan limbah, limbah, gitu ya Pak ya. wastewater treatment. Gitu. Oke, terus kemudian juga berkaitan dengan adanya tunnel ataupun juga sarang Hamas yang beredar informasinya juga sudah dilakukan penggalian bahkan ya Pak ya pada saat pembuatan itu sampai 8 meter dan itu di atas tanah itu diawasi langsung oleh pekerja-pekerja dari Indonesia termasuk dari Pak Farid sendiri. Betul. Dan itu sama sekali tidak ada begitu. Nggak ada. Kita harapkan mungkin informasi serupa ini tidak terjadi ya Pak ya, karena di Palestina sendiri ini kan sedang membutuhkan pertolongan, apalagi informasi yang simpang siur seperti ini cukup mengganggu jalannya perdamaian di Palestina. Terima kasih banyak sama-sama waktunya Pak Farid, saya selalu. Thank you. Kita temukan fakta selanjutnya. Pertanyaannya, ada nggak selama ini kita dengar berita Hamas bunuh anak kecil?